じゃあ皆さん、こんばんは。はい。私はムハマドラモダンです。はい。今日は2026年の、4月の何日ですか？あ、21日の火曜日です。はい。今日の話題は、心配ことです。どうやって、gimana caranya kita bangkit lagi dari kegagalan. Hai, 諦めないですね。じゃあ、今日も天気はとても暑くてジメジメするですね。じゃあ、今まで動画を続けましょう。はい、先生方皆さんこんばんは。はい、私はムハマドラムダンです。Hari ini saya akan bercerita tentang apa ya, hal gagal atau yang ngebuat saya tuh bisa bangkit lagi, bisa nerima itu semua kayak sebuah tantangan atau sebuah ujian mungkin ya. でも私は普通だけですね。Ya biasa aja, harus tetap jalanin. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Dulu sebelum masuk LPK ke Jepang tuh saya belum apa ya, belum pernah kepikiran karena di ini aja di Indonesia kerja terus untuk nabung untuk keluarga, untuk nanti pasangan gitu. Jadi nggak ada sama sekali kepikiran ke kerja ke Jepang, nggak ada. Tapi pas saat sekolah SMK gitu, itu pelajaran bahasa Jepang tuh ada tuh. Dulu saya sempat kayak, bahasa Jepang tuh apa sih gitu. Bahasa Jepang tuh kayak apa ya, side atau sampingan aja, kan yang paling utama kan bahasa Inggris ya. Jadi saya mikirnya kayak ya udah, biasa aja, belajar dengan biasa aja gitu. Cuman pada pada saat saya kerja di PT kedua saya, yaitu PT es krim, saya mikir nih pas lagi makan makan siang kalau salah ya, masa sih hidup mau gini-gini aja, terus kayak nggak ada upgrade, kayak nggak ada sesuatu hal yang harus dicapai mungkin ya. Jadi kayak di kerjaan tuh stuck atau gap dari karyawan biasa, atau apa ya namanya ya, celah untuk naik jabatan atau celah untuk kita tuh bisa kartap itu kalau kita tidak ada skill gitu kan, dari bahasa maupun dari skill apapun itu jadi kurang di kitanya, kurang di apa ya namanya ya, kualifikasi mungkin ya ngomongnya tuh. Jadi pas di ke pekerjaan kedua ini kayak saya mikir, wah ini harus ngapain ya, harus berbuat apa gitu kan, kayak apa gitu. Pada saat udah apa namanya, udah keluar dari kerjaan yang es krim ini, ketemulah sama teteh saya gitu. Kayak
dia tuh ngerekomendasiin, ya kenapa nggak ke Jepang aja dan gitu. Gitu. Kayak kan di apa namanya di SMK udah pernah belajar, terus kamu juga bisa bahasa Inggris gitu kan, maksudnya untuk belajar bahasa tuh jadi nggak lama gitu. Kokoro kara自分はドキドキですね。いや、日本語はちょっと違うね。とても難しい。特に表示jadi tuh hurufnya kanji, huruf hiragana tuh, huruf apa ya, huruf katakana apalagi itu kan jadi oke lah, kayak mikirnya kayak apa ya, kayak nggak bisa secepat itu untuk menghafal ya, nggak secepat itu gitu. Kemudian abis itu mikir ya udah kali ya, dicoba dulu aja, dicoba dulu, masuklah ke LPK. Itu tuh lagi bener-bener terpuruk, lagi gagal banget, itu nggak ada pemikiran apapun, itu udah habis juga kontrak kerja, cuma ikut ayah, ikut bapak di konstruksi gitu kan. Jadi kayak apa kemungkinan ngambil konstruksi ya pekerjaannya kan, atau hotel gitu. Teteh saya sih nyaraninnya hotel karena untuk jenjang karir. Kiono Kiaria Kariwa ii nih, kata teteh saya gitu. Jadi ya udah masuk tuh ke LPK untuk belajar benar-benar. Kalau dibilang dari nol sih enggak, karena udah di SMK, udah di sekolah itu udah sedikit belajar gitu, dari bumpo, dari apapun itu. Untuk ketertarikan Jepang, nonton anime juga biasa aja, nggak terlalu fanatik banget, nggak terlalu apa ya nggak terlalu suka banget gitu. Masalah Jepang tuh nggak terlalu suka banget gitu. Terus ya udah dijalanin di LPK. Oh ternyata begini nih, yang berat tuh bagi saya ya itu cuma apa, waktu time management aja sih. Untuk dari batsu, dari keluhan, dari apa sih namanya, pelanggaran ataupun itu, karena saya SMK mungkin ya, jadi kayak udah terbiasa, terdidik, jadi ya udahlah, ini proses gitu, kayak ya udah jalanin aja gitu. Yang penting tidak main kasar gitu, yang penting nggak sampai mukul gitu. Untuk kayak dikata-katain atau apapun itu segala macam, itu bagi saya di Jepang pun nanti juga akan begitu gitu, kalau kita berbuat salah ya. Tapi kalau emang dia lagi moodnya gimana, orang Jepang kita nggak tahu ya. Nihonjin wa tokubetsu desu ne. Jadi penilaian tuh kyokanya tuh random aja gitu. Dia kayak ya udah, kita tuh nggak ngerti penilaian dia gimana, yang penting jalanin aja terus. Kuncinya satu, bertahan. Itu dia, bertahan paling penting di kehidupan di Jepang. Karena kalau nggak dari dalam hati, itu kayak kita tuh kerjanya jadi terpaksa gitu, jadi nggak ada semangat, jadi nggak ada kesukaan, jadi di otak kita tuh nggak ada apa ya, hal yang harus ditarget mungkin ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk gagal bangkit lagi udah sering sih untuk di pekerjaan gitu. Intinya kuncinya konsistensi is key. Itu benar-benar penting banget ya. Skosi ya dikiru dake gitu, nggak apa-apa, sedikit sebisa mungkin ya, zuto aja terus menerus. Sampai akhirnya saya dapat job di salah satu perusahaan Doboku ya,
Doboku itu teknik sipil. Saya juga nggak nyangka, mungkin background saya pernah dikonstruksi juga bermanfaat gitu. Jadi ya alhamdulillah, dibilang sesuai juga ya sosok lah, setengah-setengah ya. Jadi kayak hai, mungkin ini jalannya, mungkin ini apa ya, ya emang udah dari sana yang ditentuin. Jadi ya kita tinggal menjalani aja. Hai, LPK の前に、昔、私は日本で働くのが夢でした。でも、働きたいだけです。はい。で、僕の仕事をして自分の力で、生活したいと思いました。そして、僕の経験もありますね。特に建設であります。8ヶ月間ぐらい働きました。でも、現実はそんなに甘くなかったです。はい、日本語はとっても難しいですね。難しくて、言葉も文法もなかなか、覚えられませんでした。特に漢字の読む方です。わあ、とても難しいだと思いますね。いや、だから、LPK の前に私は自分で日本語を勉強しました。はい。そしてクラスで周りの人はどんどん上手になっていくのに、私だけ、多分私だけ、あ、違う、3人、はいはい、3人、多分3人ですね。遅れているように感じました。はい。例えば私の友達はまだ入門クラスがもう上手ですね。あなたの日本語は上手ですね。はい。私の心の中で恥ずかしいですね。じゃあまだ勉強はい。そしてテストも試験、はいはい、試験のテストも何度も失敗して、その度に自信をなくしていきました。評価、はい、評価は小さい、はい、評価は小さいですね。入門クラス中で私の評価はちょっと待って、多分70%、はい、ギリギリですね。一生懸命勉強してもいい結果が出なくて、なんでだろうと何度も思いました。どうして私の日本語はまだレベルアップするかある時大事な試験にまた落ちてしまって、本当に辛くなりました。自分の
自分の心はとても恥ずかしくて、心配ですね。自信がない。その時はもう無理だ、やめた方がいいかもと思いました。でも周りの人も日本語はまだ知りませんでした。大丈夫です。大丈夫です。一緒に勉強しています。行きましょう。行きましょう。勉強しましょうね。家に帰って休みの日は家に帰って一人で長い間考えて泣きました。泣きましたは違う、泣きません。私は男性ですね。でも少しは大丈夫です。でもその後少し気持ちが落ちして、ここでやめたら絶対に後悔すると思いました。はい。そして私の心はもう一度頑張ってみようと決めました。はい。私は日本語。私は日本に働きたいです。日本に働きたいです。夢の場所は行きたいです。そして温泉に入りたいです。それからは毎日の時間を大切にして少しずつ勉強を続けました。特に漢字の書く方、はい、ずっと勉強しています。朝は単語を覚えて、昼は文章を読んで、そして夜は文法を繰り返し練習しました。友達と会話練習しています。アラさんはどうやって日本語は上手になりますか？はい、毎日会話練習していますね。はい、じゃあ、はい、それはcerita sendiri itu. Jadi kayak jangan patah semangat, lanjut terus. Kayak ya udah sampai lulus mensetsu, semuanya dijalanin aja semua. Jangan ada kata menyerah. Kalau dari saya sih biasa aja, lanjutin terus sampai di pikiran tuh, wah ini pasti berhasil pokoknya. Ja, sekian dari saya. Sensei gata minasang domo arigatou gozaimasu. 最後まで来てくれてどうもありがとうございます。